bapak-bapak, sekarang kita berada di sebuah ataupun di kawasan yang salah satu yang sangat teruk digulung oleh gelombang tsunami, yaitu Punggeh. Ini kawasan Punggeh. Dan kapal ini adalah kapal yang membantu masyarakat Aceh untuk menghidupkan listrik. Sebab kenapa ada benda ni di Aceh? Dulu kan kita di Aceh konflik. Jadi sering terjadi pemadaman listrik. Di sana ada yang potong listrik, mati lampu. Ada yang potong listrik, kabel listrik, mati lampu. Jadi kapal yang besar ini dengan berat 2.600 tan dibawa dari WKB. Apa itu? Wilayah Kalimantan Barat. Dibawa dari Kalimantan menuju ke Aceh untuk membantu masyarakat Aceh, khususnya di kota Banda Aceh. Masa terjadi pemadaman listrik masa konflik. 1 tahun di Aceh terjadi tsunami. Jadi dari laut ditolak ke daratan dengan jarak 5 km, beratnya 2.600 tan. Pada masa itu ada beberapa orang pekerja di dalam. Tetapi mereka masa gegar kan mereka tak rasa sebab di atas air. Jadi ada beberapa pekerja di luar yang dia tengok dengan mata kepala air laut tiba-tiba surut, kapal ni jatuh ke tanah, ke bawah, ke pasir. Jadi apa benda berlaku ni? Lepas tu mereka terus loncat evacuation. Nah, yang satunya tertidur di dalam. Dia tak tahu ada benda apa yang berlaku di luar sana. Jadi masa tu yang lari tu, yang loncat, yang lari, yang evacuation tu meninggal di gulung tsunami. Yang satu selamat, dia tak tahu apa-apa. Begitu dia bangun, tiba-tiba sudah berada di sini. Ya Allah. Itu banyak yang berlaku di Kampung Rehal. Sebab kan masa tu cuti 26 Disember, mungkin ada lah anak-anak muda kan. Dia pulang pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Dia tidur di atas katil. Dia di atas katil, begitu tsunami dia selamat, terus dia di atas katil, tak sadar. Tiba-tiba kenapa pun ada burung yang cotok-cotok muka dia. Tiba-tiba dia sudah di atas air di tengah-tengah kampung. Selamat di atas katil. Lepas tu ada hal-hal yang magic yang mungkin kalau Rehal cerita tak percaya. Ada orang yang selamat diselamatkan oleh ular. Ular macam pokok kelapa. Dia tersangkut lah, dia fikir pokok kelapa. Dia peluk terus, kenapa bergoyang-goyang? Tiba-tiba sudah ular. Ular terus dibawa ke darat, terus selamat, dia ular tu terus pergi. Ada juga hal-hal magic macam tu. Tak mati. Sudah terlepaskan. Ular tu lepas, langsung pergi. Orang tu selamat. Tadilah yang Macam kapal nanti ada kubah masjid juga. InsyaAllah akan pergi kubah, salah satu kubah. Dalam tu 7 orang yang selamat. Boleh dibawa terapung. Selamat juga. Hal-hal yang itu ada di Aceh. Okey, yang nak naik sila naik, tetapi mungkin agak sedikit panas. Sebab di dalam itu ada gambar-gambar tentang kejadian tsunami. Kalau tak nak masuk, boleh sampai sini sahaja. Nah, kita mungkin grup pertama mungkin boleh ambil gambar dulu, lepas tu boleh grup kedua. Nah, kenapa didesain macam ni? Inilah ketinggian gelombang tsunami di kawasan ini. Benda kapal tu terapung masa tu lah. Ini terapung. Terapung. Terapung di laut dulu. Tak ada di sini. Di sini sampai ditolak oleh gelombang tsunami. Tapi dia masa air tsunami tu Jatuh saja. jatuh saja. Jatuh saja Masa air begitu. surut di terapung kan. Dan diperkirakan di bawah tu mungkin ada beberapa mangsa tsunami. Dah tinggi ini air ni, desain air ni tinggi tsunami di kawasan ini. Tinggi sampai sini. Okey, berdiri dulu kita ambil gambar di situ.
Jadi ada soalan tak tentang rumah ni? Saya tak ada soalan tadi, di mana rumah ni ada yang seakan-akan sama di Malaysia. Saya di Kedah. Ada Kedah, Kedah banyak soalan. Kelantan, Kelantan lah. Kelantan. Kelantan yang macam ni ya. Seremban Mekah. Melaka tak? Belakang kayu ni batu dia lain. Lain sikit. Masya Allah. Ada soalan lain? 69 dia hilang kabau. Tapi ini Aceh. Ya. Salahnya Aceh Abdullah Utara. Ya? Salahnya adakah diterjejas tak ada terjejas lah Surami? Bukan itu soalannya. Ada paku. Tak ada paku yang pertama. Okey, yang kedua. Tak perasan ke kenapa pintu macam ni? Kami masih pernah naik tengok rumah kami banyak macam ni. Ya betul. Sebab dulu kenapa didesain seperti ini? Masa Aceh ini dijajah oleh Belanda, rumah-rumah yang besar ini diduduki oleh raja-raja Aceh. Jadi orang Belanda ini kan ingin membuat Raja Aceh ataupun pengikut-pengikutnya itu bisa dihilangkan, dimusnahkan. Jadi orang Aceh ini mendesain pintu macam ni. Masa orang Belanda tengok, dari mana nak naik? Tak tahu. Jadi pintu-pintu raja dulu macam ni didesain. Yang kedua, kalau di rumah Cuk Nyak Din dekat Kampung Rehal, yang Abang Rehal selamat dekat rumah tu, telaga dia tinggi. Di luar telaga tapi tinggi, dalam 2 meter. Ambil air dari atas. Bukan, ya air ada. Tapi kenapa didesain macam tu? So orang Belanda ni tak boleh bubuh sesuatu dalam telaga. Itu jahat. Lepas tu nenek moyang kami orang Aceh ni mendesain rumah adat istiadat ini sebuah pengetahuan sebenarnya yang pada saat sekarang kita tak faham kenapa nenek moyang kita mendesain rumah macam ni. Yang pertama, macam Rehal cakap di Museum Tsunami, Aceh ini pernah terjadi dulu gempa bumi dan tsunami juga. 1907. Kenapa tahu? Dalam video dia. Oh ya, 1907 dan sebelumnya juga pernah berlaku. Ya? Dari iya. Betul ada. Nanti buat yang bagus. Dia yang tahun 1907. Yang kita tengok dari 2006 yang tsunami 2004. Yang saya tahu 2104. Ada lagi ya? Jangan lagi ya, mudah-mudahan. Ini prediksi manusia tentang disaster. Dia per 100 tahun sekali itu boleh terjadi gempa bumi dan tsunami. Tapi kalau kata Allah berkehendak, tak boleh terjadi. Jadi rumah ini didesain dulunya pernah terjadi tsunami. Jadi kenapa didesain macam ni? Apabila berlaku tsunami, maka air tsunami hanya mengalir di bawah bangunannya sahaja. 26 Desember 2004 berlaku. Rumah-rumah yang Aceh macam ni tak dibawa oleh gelombang tsunami. Tapi air lalu sini. Air lalu saja. Di sini tak. Di sini air sikit sahaja sampai sana. Tapi tak air tinggi lah sebab dah jauh daripada pantai. Ini yang Rehal cakap, rumah-rumah adat Aceh yang dekat-dekat pantai, dia tak dibawa oleh gelombang tsunami. Tapi 30 meter. Kalaupun dia ini macam ni, kalaupun di bawah, sebab ada berlaku, di bawah terapung di atas air. Jadi dia begitu dia masuk ke dalam air, air hanya mengalir di bawahnya sahaja. Makanya Museum Tsunami didesain macam rumah adat Aceh, ada tiang-tiangnya juga. Yang kedua, hayawan-hayawan ternak itu boleh dipelihara di bawah. Macam kerbau, lembu boleh diikat di tiang-tiangnya. Kemudian kalau ada acara-acara pesta besar, di bawahnya dibuat. Kemudian ini tong padi namanya. Apa tu tong padi? Tempat penyimpanan beras, padi. Ini tongkong padi. Lepas itu di bawahnya lagi tempat jengki. Jengki itu untuk lesung padi. Itu memang disusun ataupun diletakkan memang di bawah rumah adat Aceh. Memang fungsinya banyak rumah adat ini. Yang last one, boleh duduk, anak beranak boleh cari kutu di bawah. Last one tak ada. Anda ke mana? Itu dalam mata biru. Yang last one lagi. Duduk di sini anak gadis sambil bernyanyi. Nak dengar? Duduk bersanding atas aku bahagia. Masa tu kalau misalnya husbandnya turun nak cari rezeki ataupun pergi untuk merantau,
istrinya bersedih. Jadi dia bernyanyi Oke, nyanyi lagi di ya. tangga. Nyanyinya macam didengar ya. Oke. Kita tengok pitchingnya macam mana. Di bawah pintu suma alon darah pantun ngon hati luka darah pantun ngon hati luka wahai cut abang pakon tinggailon nejak netron ulun haneba nejak netron ulun haneba macam tu. Kita di sini memiliki 4 lantai dengan 4 tema. Ya. Jadi yang pertama ini tentang alam Aceh. Alam Aceh. Jadi ini ada sebuah negeri Aceh ya. Negeri Aceh ini ada beberapa daerah. Semuanya 23 kabupaten dan kota atau daerah yang ada di Aceh. Kalau saat ini kita berada di paling ujung ini ya, Kuning. Kemudian ini yang letak airport Aceh Besar. Kemudian ini ke yang arah Lamno yang dulu pernah kita dengar itu yang bermata biru, keturunan dari British, Portugis. Portugis. Jangan Lama-lama? Bukan, jangan serius cakap soalan Lamno tu. Memang kami nak di sana, nak cari yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi tak ada mata biru, tak ada lagi, dah banyak kena mangsa tsunami. Sayang mereka karena mereka pulau kecil, susah untuk menyelamatkan diri jauh dari darat. Jadi mereka banyak tersapu tsunami. Mana ya? Enggak tahu. Ini Oh, susah paham. Hah? Susah paham. Sekadar budak. Terbang. Inilah luar. Jadi ada apa namanya ini? 18 kabupaten dan 5 kota. Okey. Nanti ambil. Ini apa ini? Ini ada anak kerbau 2 kepala nih. Oh, anak kerbau. Betul ke? Anak kerbau 2 kepala. Ya ini. Betul ke tu? Betul. Asli nih. Memang benar-benar di Aceh. Anak apa? Anak kerbau kepala 2. Oh. Ini lahir pada tahun 1953. 1953. Hidupnya hanya 2 bulan 10 hari, kemudian mati. Karena dia kan 2 kepala, mungkin hatinya satu, dia tak bisa bertahan. Yang satu kepala kadang ingin istirahat atau apa, mau tidur atau makan atau minum, yang satu ingin jalan-jalan. Dia ada 2 otak.
dari Sultan Iskandar Muda untuk kerajaan Inggris. Oke. Ini yang aslinya ada di Inggris nih. Ini replika. Ini memang isi suratnya sedikit, tapi sebelumnya beliau memperkenalkan dirinya, kehebatannya, raja yang adil, yang hebat. Nah, ini ada translate-nya ini. Ini ada translate. Ini panjang sekali. Padahal isi surat sedikit tentang pelarangan berdagang di Tiku Pariaman. Karena itulah Pariaman dulu masuk ke kawasan kekuasaan Sultan Aceh Darussalam. Oke, yang sebelah kiri yang sudah Sulaiman itu? Ini sejak awal abad 15 itu sudah bersahabat dengan kerajaan Turki. Kalau di Aceh Darussalam, sejak awal pun pada masa kerajaan Samudra Pasai sudah juga bersahabat. Surat. Riau sekarang? Riau jadi sendiri dulu masuk ke sini juga. Makanya dulu di Riau tuh ada anak Sultan Iskandar Muda juga, Abdul Jalil ya, yang menjadi sultan. Itu kalau sejarah Riau itu dulu ada salah sedikit pada masa Raja Siam. Itulah Belanda pandai dia orangnya. Dia sebelum menguasai sesuatu daerah sama dengan British atau Portugis sekarang. Sama, pertama berbaik-baik, akhirnya tinggal sedikit dibangun bangunan kantor, kemudian dibeli tanah, diperluas, akhirnya dia kuasai. Macam Belanda. Siam gitu juga. Cuma akhirnya kan Raja Siam dulu kan akhirnya menyesal karena sudah bergabung dengan Belanda, akhirnya kan terbunuh juga beliau. Dari situlah pertama, makanya Belanda lama menguasai Sumatera. Karena dia tinggal sedikit lagi dia belum menguasai Aceh, makanya dia melanggar Traktat Sumatera dengan Inggris. Padahal mereka sudah sama-sama tidak menyerang Aceh karena Aceh negeri berdaulat, ada raja sendiri. Inilah ini diplomasi seperti Belanda misalnya. Ini pada abad 16 pernah dikirim utusan duta Aceh untuk Amsterdam. Dulu pangeran dipimpin oleh Prince Maurits untuk memerdekakan, mengakui kedaulatan Belanda di bawah tangan Spanyol. Makanya dia itu salah Belanda menyerang Aceh 1873. Gara-gara mereka menyerang Aceh, itulah malapetaka bagi mereka. Nggak bisa mereka kuasai Nusantara. Pulau Jawa, Ambon, Batam sudah bisa mereka kuasai ya. Gara-gara dia menyerang Aceh. Jadi Belanda menyerang Aceh kan? 1873. Berjaya kah? Berjaya orang Belanda? Tak berjaya. Nggak kalah Aceh. Belanda bisa menguasai hanya di utara aja atau di Banda Aceh aja, sedangkan PD itu semuanya nggak bisa mereka kuasai. Bisa mereka duduk, tapi tidak nyaman. Walaupun mereka mendirikan gubernur sipil, tapi ada militernya. Karena tengah-tengah malam itu lagi sunyi-sunyi, datang orang Aceh menyerang. Jadi tidak nyaman, tidak berhasil menaklukkan Aceh. Yang mana impak daripada tsunami itu membuatkan satu kapal telah berada di atas rumah. Ini dia kesan daripada tsunami. Subhanallah.
Ni dia kapal yang berada di atas rumah. Dahsyat. Mereka merasai bahwasanya ada keturunan-keturunan mereka yang masih tertinggal di sini. Sebab apa? Dulu Aceh ini merupakan salah satu jalur perdagangan dunia. Jadi keluar masuknya kapal-kapal besar melalui sini. Orang pergi ke haji pun last kali pada tahun 1975 kapal besar parking kat sini. Jadi termasuk akak mak saya tu last kali 1975 dia berangkat haji 13 hari dalam kapal besar tu. Jadi lepas tu ada bandar udara pun di sini dulunya. Lepas tu makanya bantuan perumahan ini dibantu oleh Turki sebab mereka merasa bahwasanya keturunan-keturunan mereka itu ada di sini. Jom kita
dibina. Dulu ori, sebelum Covid ni ori. Ini tak ada ni, semen tak ada. Ini baru dibina semua. Masa sebelum tsunami, masjid ini berada di sebelah kampung sebelah sana, 2.5 km daripada sini. Jadi begitu gegar datang tsunami, dia bawa kubah ini dengan berat 80 tan. Dari kampung sebelah sana, dia boleh hantar kemari. Pertama dia bawa ke sana, begitu air laut lagi surut, dia boleh letak kat sini. Apa yang bergerak? Yang itu saja ke? Ini saja, ini semua dari sini sampai kemari. Lepas tu orang yang selamat di dalam kubah ini 7 orang. Apa yang dibawa? Ni semua Ini semua ni dibawa, bukan apa yang dibawa, inilah yang dibawa kubah ni. Batu ni. Iya. Semen ni semua dibawa sekali ni, bukan kubah sahaja. Ini semua, ini ori punya ni. Termasuk ini. Betul. Iya. Dulu ini kan kubah masjid. Di bawahnya itu kan masjid besar. Masa tsunami masjidnya hancur, kubahnya terus terapung dibawa ke sana. Terus masa air laut surut jatuh di sini. Kubah ni boleh terapung. Oh, dia boleh terapung. Oh, orang ni. Ada 3 orang. Ya? Ah. Dia, Kalau kita fikir tak, bukan ini juga, bukan soalan ni. tak, dia ni. Masuk angin. bawah dia tu. Ada angin dalam tu. Ya. Sistem dia. Itu boleh Dari terapung. sudut fisiknya. Saya tu ingat yang saja rupanya ni sekali kan ni. Ini sekali dengan yang di bawah tu. Jadi kalau dia Angin.
di mana? Di kampung. Oke. Hampir sampai rumah, sekitar dalam 1 kilometer lagi, tiba-tiba gegah. Dia fikir tayarnya bocor. Masa dia tengok, tak ada ini pun. Ya Allah, pokok semua macam ni bergetar, bergoyang. Dalam gegar tu dia macam ni, dia pulang terus ke rumah. Lepas tu duduk sekejap, mak cakap. Lepas ada orang menjerit, ada orang teriak, air laut naik. Lepas tu mak cakap dengan dia, Wahyu, kamu bawa nenek ke rumah saudara, ke rumah kakak sepupu mak. Jadi dalam fikiran masyarakat kampung masa tu, termasuk mak saya, airnya dari arah kampung kami sahaja. Tak tahu satu Aceh ni. Jadi cakap mak saya, Wahyu, kamu bawa nenek baru keluar hospital, umur dalam 82 masa tu. Lepas tu dia ambil nenek, dia duduk di belakang kereta dia, motosikal. Lepas tu dia terus bawa sampai ke sini. Bang? Sampai ke situ, sampai sana tu sikit lagi. Tiba-tiba kan jam tu. Aksiden orang ramai sangat. Air dari sana. Air dari arah kota Banda Aceh datang kemari. Air dari arah kampung Rehal tu datang kemari. Jadi dia tengok tak jauh lagi dari belakang, dia tengok depan, boom, depan belakang, boom, air terus. Dia cakap dengan nenek, Nek, saya nak lari ni, dia cakap. Jangan tolong saya, Wahyu, saya macam mana nak nak lari. Dia ambil nenek, dia angkat macam ni. Lepas tu datang air pertama ya. Datang air, dia dibawa tsunami dengan nenek, terus boleh tersangkut di atas atap rumah ni. Rumah ni Atas atap. Itu saya lempar nenek dari bawah tu. Sangkut nenek ke atas tu. Tak macam mana saya lempar ke atas. Tak tahu magic keluar dari mana, dia amak nenek dia sangkut Ke atas tu sangkut nenek. Paling atas. Paling atas tu. Ya. Ke atas. Saya lempar ke gini nenek. Nenek berat. Tak kurus. Kurus. Dah kurus baru keluar hospital, kena bumbung 40 kilo. 40 kilo, Ya, kurus. Sampai ujung sana. Ujung sana. Oh, rumah ni tak hancur. Ya, rumah ni kak. Nah, yang yang teruknya, orang rumah ni dah lari. Rumah terbuka. Di bawah tu, lantai pertama tu, di dapur, lepas Memang tsunami tu, airnya penuh tu. Penuh dah. Kalau kita masuk ke rumah, nyelam dulu. Nyelam dulu. Nyelam itu pintu-pintu tingkap tu, air semua tu, nggak nampak. tak nampak. Saya masuk ke rumah, nyelam, mau cari air minum. Rupanya ada nasi bungkus, Di atas nasi meja masih terapung. masih terapung dalam tu, masih ada nasi bungkus dua bungkus, ada air teh, Dalam ceret, terus diambil. Dia bawa ke atas. berenang, Dia nyelam swim, nyelam, naik ke ke atas. atas. Nenek sudah campak dulu. Nah, nenek dah sangkut situ ke atas, baru saya naik ke atas. Naiknya saya nggak bisa naik dari sini. Saya naik dari belakang tuh ada teras rendah sedikit. Okey. Baru saya naik dari situ ambil nenek ke sini. Airnya tak sampai di muat atas. Itu yang di bawahnya aja sampai. Sampai bumbung pertama tu. Bukan bumbung kedua, bumbung pertama tu. Penuh airnya. Lepas tu, tengah hari Rumah ini, rumah Kinyadi ini atap aja nampak. Oh, atasnya. Itu penuh orang di atas tuh. dah tak rumah bumbung Cunyak dia ni, orang semua. Yang ni sudah Yang tenggelam. di apa tuh yang di ininya. Di atas Oh, ni, bumbung, di atas atas sekali. bumbung. Atas sekali tu Tu orang orang duduk semua. Yang di bawah ni tenggelam semua air. Lepas tu, turun pukul berapa? Petang atau siang? Sorry, Petang dia turun. Baru air surut. enggak juga. Enggak turun juga. Enggak ada ombak lagi. Oh, tak ada ombak. Tapi air udah tenang. Halo? Saya masuk ada saya lihat ini peti es. Peti es nggak ada nggak ada pintu. Okey. Saya masukkan itu nenek dalam peti es. Saya berenang, nenek dalam peti es. Saya bawa terus renang ke rumah saudara. Oh. Jadi masa dari tsunami itu ada peti es yang dah tak ada lagi pintu. Jadi dia masukkan nenek, dia ambil peti ais yang tak ada lagi pintu tu, dia masukkanlah nenek dalam peti ais. Lepas tu diikat tali sikit. Lepas tu dia swim lah, dia turun sebab nenek dah nangis nak jumpa dengan mak saya dan anak-anak dia yang lain. Lepas tu dia turun, bukan nak bawa macam tu je, air semua. Di jalan ini pas saya berdiri segini saya. Cuma nampak ni aja. Nampak tangan. Kalau dia buat tangan ni segini je, tangan nampak tangan. Airnya Kalau tinggi di sangat. situ apalagi kan itu dalam. Dalam.
rendah 4 meter. Kalau di atas jalan dia aja segini. Macam Saya bawa tarik, ikat tali. ikat tali, saya berenang tarik sendiri. Nenek dalam peti ais yang tak ada lagi pintu tu dia tarik pelan-pelan. Tarik bukan macam tarik dalam air bersih. Dia kena pindah mayat-mayat. Ya, mayat banyak kali. Zing, kayu-kayu pindah lagi mayat, dia pindah, dia swim lagi, dia tarik lagi. Untuk masa berapa jam tu ke sana? Lama kan? Mayat penuh dekat jalan ni. 1 jam, padahal situ je rumah saudara tu. Mobil merah tu. Dia kereta merah tu. Situ je. Sampai Ada tapi sebelah- 1 jam jalan. Sebelah kiri ada lantai 2. Kami situ 2 malam. Malam. Kalau di sini kan nggak berani, nggak ada. Berapa hari air turun surut dah? Sampai seminggu. Satu minggu lah. Tapi 1 minggu air surut. hari ketiga dah bisa jalan di atas ni. Hari ketiga Pinggang. di apa namanya hari keempat di sini dah tak ada lagi air, tapi di sawah masih ada air di tempat-tempat yang dalam. Ini cuma hari ketiga Sepinggang. Sampah penuh ada jalan. Oh, lo itu jangan tanya lagi. Bercampur manusia, hayawan, sampah, pokok semua. Saya jemput dia di pesantren. Pondok pesantren jalan kaki. Jalan kaki dari 10 km. sampai di belakang dekat hotel Depan dia. Jalan kaki. 10 km jalan kaki. Ini sampah mayat banyak kali. Mayat bukan mayat satu dua. Nah, assalamualaikum ya tak lagi macam tu. Jalan terus. Yang herannya kan pas kita lihat mayat begitu hari kedua udah hitam semua, angus. Oh, baik tu hitam tu. Mayatnya angus. Sebab kena air belerang. Air racun. Dia dengan berbagai bentuk mayat tu. Ada yang tak ada lagi kepala, tak ada lagi kaki, Kena tak bubung. ada lagi Banyak yang zing. kena bubung. Tak ada lagi kat tangan. Zing orang kenseng kan. Zing tu bahaya kena kepala. Macam. Apa Wahyu punya perasaan ni? Kalau sekarang Masa-masa Satu. Nak mati lah. takut ke? apa nak takut, nggak tahu dia bilang lagi. Dia bilang Nggak tahu dia bilang lagi. Itulah, tunggu-tunggu apa ni, kiamat apa bukan, apa macam mana dah nggak tahu lagi. Tapi kalau sekarang bapak tanya, dah tak ingat lagi. Oh, tak ingat. Cuma dah lama kan. Dah lama. Dah 18 Tapi ada yang mungkin ada yang trauma, betul-betul trauma. Ada yang trauma di kampung, ada juga yang trauma lihat air takut. motosikal Bang Wahyu berapa bulan? 1 bulan lah. 1 bulan baru ditemukan di bawah. Sana di belakang. Bukan dekat itu, gunung. kan situ. Dekat Oh, gunung. dah dekat gunung sana. Di kaki gunung. Dekat Gunung Kerok tu. Tinggalkan di mana? Kami Tinggalkan motor. di sana jatuh. Sana. Jatuh. Hanyut di sana. Hanyut Oh, ke sana. bawa ke sana. Sebulan baru ditemui. Ni belah kiri ni orang datang apa ni? Tengok apa ni? Kan ni rumah Cik Nyadin. Oh. Jom kita tengok rumah Cik Nyadin. Kita masuk. Nak masuk? Kak Ustaz, bapak-bapak, tuan-tuan semuanya, alhamdulillah kita hampir sampai ke airport. Hari ini hari ketiga bagi kita melawat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi saya sebagai pemandu pelancong di sini sangat memohon maaf jika ada kesalahan kata, sifat, sikap, tutur kata yang tak bagus. Yang baik-baik itu boleh dibawa pulang ke Malaysia, yang tak baik-baik itu ditinggal di sini sahaja. Sebenarnya bukan besar-besar suara atau nak ketawa-ketawa, sebenarnya bukan apa. Ini hanya untuk membuat gembira hati pelancong yang datang kemari sahaja. Lepas itu Rehan sangat berharap silaturahmi ini bukan hanya sampai di sini saja. Semoga silaturahmi kita ini terus Allah jaga. Anda jangan pernah katakan ini yang pertama dan terakhir kalinya datang ke Aceh. Pintu Aceh masih terbuka lebar sangat untuk bapak-bapak semuanya. Jadi semoga kita dapat berjumpa lagi, dapat bertemu lagi. Kemudian begitu juga dengan driver. Bang Wahyu memohon maaf juga, saya perwakilan. Mana tahu nanti pada masa bawa kereta ada sesekali yang macam tadi Pak Rizwan nak tinggal distui. Jadi sangat memohon maaf. Mungkin itu kesilapan yang kami buat. Jadi kepada Bapak Prof, Bapak Zul, Ustaz, belakang, saya mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus Allah jaga dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Lebih kurang dan kurang lebih Rehan memohon maaf. Dihalalkan semuanya.
dihalalkan ya. Halal. Halalkan. Lebih kurang lebih mohon maaf semuanya. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rehal Ya. dan juga Pak Wahyu, kami berempat terlebih dahulu ucapkan banyak terima kasih di atas layanan sebagai penunjuk bernama pemandu pelancong yang sangat profesional. Bagi kami sangat profesional, sangat mesra. Walaupun kita tidak pernah bersua sebelum ini, tapi kami rasa seperti adik-beradik saja. Jadi terima kasih banyak atas layanan yang sangat baik kepada kami. InsyaAllah benda yang baik ini kami akan sampaikan kepada sahabat-sahabat yang akan berkunjung ke Aceh. Mudah-mudahan lebih maju di masa hadapan, lebih berhal dengan perniagaan insyaAllah sebagai pelancong, dan mungkin boleh buka syarikat pelancongan yang besar di Aceh insyaAllah. Dan kami juga sekiranya kami akan datang lagi, tidak ada lagi tempat lain yang kami akan rujuk melainkan kepada Ibu Rehal sajalah. Sampaikan salam kami juga kepada suami Ibu Rehal iaitu Pak Aidil, dan juga kepada Bapak Ibu Rehal semalam tak sempat salam nama dia. Sampaikan salam ukhuwah kami kepada dia. Mudah-mudahan apa yang tersilap, tersalah dimaafkan oleh Ibu Rehal juga Pak